Ya, pemirsa, sepanjang tahun 2019 hingga awal 2020, Indonesia berulang kali dilanda bencana banjir dan juga tanah longsor. Nah, salah satu yang dituding sebagai penyebab terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor di Indonesia ini adalah karena kerusakan lingkungan. Menurut analisis dari Aqueduct Global Flood Analyzer, Indonesia ini katanya adalah negara dengan jumlah populasi terdampak bencana banjir terbesar ke-6 di dunia, yakni sekitar 640.000 orang setiap tahunnya. Dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dengan angka 464 kejadian banjir setiap tahun. Nah, benarkah kerusakan lingkungan itu menjadi penyebab banjir utama di Indonesia? Kita akan lihat data berikut ini. Kita akan cek dari beberapa kejadian banjir terakhir. Yang pertama kita lihat dulu ketika banjir ini terjadi di Sentani, Papua pada bulan Maret 2019. Nah, menurut dari Global Forest Watch ini mengatakan bahwa banjir ini disebabkan karena rusaknya 887 hektar tutupan pohon di Pegunungan Cyclop, Papua pada periode 2001 sampai dengan 2018. Itulah kemudian yang membuat pengurangan daerah resapan air akibat munculnya permukiman baru. Dan kurangnya pembentukan daerah resapan air ini juga turut memperparah keadaan sehingga air yang turun di Pegunungan Cyclop ini kemudian tidak bisa terserap dan akhirnya langsung merendam kawasan atau kota Sentani yang berada di dekat dengan Danau Sentani dan berada di daerah yang lebih rendah. Dan itu yang menyebabkan sehingga banjir bandang pun menerjang Sentani pada Maret 2019. Selanjutnya kita lihat lagi dari kejadian banjir berikutnya. Ini adalah ketika banjir sepanjang tahun 2019 ini berulang kali terjadi di Kalimantan Selatan. Kalau kita lihat sepanjang 2019 terjadi 31 kejadian atau banjir yang menimpa Kalimantan Selatan. Dan faktanya bahwa ini terjadi di wilayah yang marak pertambangan batu bara dan juga perkebunan sawit. Contohnya seperti di Kabupaten Tanah Laut, kemudian Tanah Bumbu dan juga Kota Baru. Salah satu yang disinyalir menjadi penyebab seringnya banjir ini terjadi di Kalimantan Selatan adalah karena rusaknya daerah aliran sungai atau das. Misalnya salah satu das yang rusaknya cukup parah sehingga menyebabkan sungai meluap ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi ini adalah das Kencana Angsana yang membuat wilayah Kabupaten Tanah Laut, kemudian Tanah Bumbu dan juga Kota Baru ini terendam banjir selama berulang kali ketika tahun 2019 terakhir. Berikutnya kita lihat lagi, kita lihat yang baru saja terjadi tepatnya di awal tahun, yaitu longsor yang menimpa Kabupaten Lebak, Banten pada Januari 2020. Nah, disinyalir dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga BNPB, mereka mengatakan kalau misalnya maraknya penambangan emas liar di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadi tanah longsor di Kabupaten Lebak, Banten. Dan kalau kita ingat juga pada bulan Mei 2019 lalu, ini juga sempat terjadi banjir bandang yang disebabkan karena luapan air sungai Cilaki dan juga Ciberi. Lagi-lagi disinyalir penyebabnya adalah karena rusaknya kawasan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang seharusnya menjadi daerah resapan air sehingga air pun tidak bisa diserap secara maksimal dan akhirnya menyebabkan banjir bandang dan juga tanah longsor. Bahkan sudah belasan orang ini sudah menjadi korban jiwa di situ. Berikutnya pemirsa kita akan lihat data berikutnya kalau misalnya apa sebenarnya hukuman yang diberikan kepada para perusak lingkungan. Kalau kita tahu memang kerusakan lingkungan ini tidak bisa dikatakan sebagai 100% penyebab terjadinya bencana, tetapi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, perkebunan, ataupun juga alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan ini turut berkontribusi bagi timbulnya bencana, utamanya banjir dan juga longsor. Nah, melihat dampak yang luar biasa, wajar kalau kemudian masyarakat bertanya-tanya, kok bisa ini tetap saja marak dari tahun ke tahun, tidak banyak yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari aturan perundang-undangan, sebenarnya ada jerat hukum bagi para perusak lingkungan. Ini kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
di pasal 79 ini sebenarnya sudah diatur seperti apa sanksi administratif yang bisa dikenakan untuk para perusak lingkungan ini. Sanksi administratif ini maksudnya adalah ini bisa berupa pembekuan ataupun juga pencabutan izin usaha. Selanjutnya di pasal 80 juga mengatur tentang paksaan pemerintah yang bisa dilakukan ketika ada perusahaan atau pihak-pihak yang melanggar sanksi ataupun melanggar aturan tentang lingkungan hidup ini. Di antaranya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah penghentian sementara kegiatan produksi, lalu pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air atau emisi, pembongkaran, sampai dengan penyitaan dan juga penghentian sementara seluruh kegiatan. Nah, kemudian tidak hanya ini, sebenarnya pasal yang mengatur lalu ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga pasal 98 ayat 1, ini sebenarnya tercantum secara jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, kemudian air laut, dan juga baku kerusakan lingkungan hidup, ini bisa dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Dan denda yang sebenarnya diancam di sini juga cukup besar, yaitu sebesar 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi ini dia soal berapa banyak denda yang bisa dikenakan. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, di pasal 99 ini ternyata ada juga bahwa ini adalah setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan lain-lain, ini maka terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda 1 miliar sampai dengan 3 miliar rupiah. Selanjutnya kita lihat masih dari aturan perundang-undangan, selain nomor 32 tadi tahun 2009, juga ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur kejahatan terhadap hutan dengan sanksi pidana minimum 5 tahun penjara dan denda paling sedikit 1,5 miliar rupiah. Nah, itu kalau kita lihat dari ancaman hukumnya. Selanjutnya kita lihat walaupun banjir yang disertai longsor ini menjadi bencana yang nomor 6 paling sering terjadi di Indonesia dengan 32 kejadian setiap tahun, tapi realitanya penegakan hukum bagi para perusak lingkungan penyebab banjir dan longsor ini masih sangat lemah. Nah, kalau kita lihat dari sejumlah kejadian ataupun bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, bisa dikatakan belum ada perusahaan atau pihak yang kemudian dipidana atau terkena sanksi hukum terkait dengan kelalaian ataupun juga perusakan yang mereka lakukan. Ini pastinya berbeda kalau kita bandingkan misalnya dengan kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Nah, seperti yang bisa dilihat ketika bencana kebakaran lahan ini terjadi, perusahaan yang menyebabkan kebakaran bisa langsung dipidana. Kita lihat dari kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019. Kalau kita lihat di sini bahwa per Desember 2019 sudah ada total tersangka 416. 25-nya ini adalah korporasi dan dari jumlah ini sudah ada 182 yang diserahkan ke jaksa penuntut umum. Lalu ada 6 berkas yang dinyatakan P19 dan ada 165 kasus lainnya yang masih dalam tahap penyelidikan. Jadi kalau kita lihat di sini harusnya bencana kebakaran lahan ini pun juga bisa menjadi salah satu parameter ataupun salah satu rujukan ketika mengenakan aturan perundang-undangan atau aturan hukum kepada para pelaku perusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya banjir dan juga tanah longsor. Walaupun memang belum maksimal pun ketika penegakan hukum terkait dengan kebakaran lahan, tetapi kalau kita berkaca tahun 2015 juga sudah sempat ada 3 perusahaan yang dicabut izinnya. Harusnya hal yang sama pun juga bisa dilakukan ketika perusahaan itu merusak lingkungan dan menyebabkan terjadinya banjir dan juga tanah longsor. Nah, karena perkebunan mestinya perusak lingkungan yang menyebabkan banjir tanah longsor ini pun juga
pantas untuk diberikan konsekuensi hukum atas apa yang telah mereka lakukan. Misalnya para pembalak hutan, kemudian perkebunan yang seenaknya membuka lahan di Taman Nasional, dan juga ada penambang ilegal yang jumlahnya ini disinyalir sudah mencapai 8.000 pertambangan ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan ketika masih banyak aksi perusak lingkungan ini akan menambah besarnya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor untuk terjadi di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan ini tentunya akan sangat mengancam nyawa warga di berbagai daerah. Nah, intinya keuntungan ekonomi untuk segelintir orang ini harusnya jangan sampai mengorbankan nyawa orang lain. Demikian fact check yang bisa kami tampilkan hari ini. Kini kita kembali ke rekan saya Sumi. Silahkan.